أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi dan tentunya kepada seluruh jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada siang Jumat yang mulia ini adalah memprioritaskan amal soleh kita atau mengutamakan amal soleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin, tentunya memprioritaskan amal soleh kita itu merupakan bukti dari keislaman kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memprioritaskan amal di sini yang dimaksud adalah bagaimana akhir dari amal itu. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahasa agamanya makbul? Apakah amal kita makbul? Diterima. Kemudian ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau mardud? Dan dalam diri kita tentu ada roja, pengharapan, supaya amal kita itu diterima. Kemudian ada rasa takut, khauf, ada rasa khauf dalam diri kita. Jangan-jangan amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlampau optimis, terlampau percaya diri kalau amal yang kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga jangan sebaliknya, terlampau kita pesimis, berputus asa, Kita langsung yakin, semua amal yang
saya laksanakan, yang kulaksanakan ini semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berputus asa namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dalam kita beramal? Ya. Bagaimana tuntunan? Ya. Mari sama kita belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabiah atau bahkan dari istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Allah meridhoinya, satu kali dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah satu kali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat, tentang satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ayatnya adalah surah Al-Mu'minun ayat 60. Bunyinya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan keadaan hati mereka yang merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka itu ya, kembalinya kepada Tuhan mereka. Kemudian berkata Aisyah, qalat Aisyah, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Aisyah bertanya, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yashrifun. Aisyah bertanya, wahai Nabi, apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamar atau orang-orang yang mencuri? Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, bersabda Nabi, qala la ya bintas Siddiq. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Tidak wahai Aisyah, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tetapi dan mereka itu merasa takut kalau amalnya itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan kebajikan. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri menjelaskan pengertian kata atau kalimat wajilah. Wajilah, merasa takut, hati mereka merasa takut. Dalam ayat tadi surah Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini yang tertulis dalam kitab Tafsir At-Tabari. Kata Imam Hasan Al-Basri, dalam diri seorang mukmin itu ada dua. Ya. Pertama apa? Tentunya adalah amal solihnya, amal kebaikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apalagi? Dalam diri seorang yang beriman itu ada rasa takut. Ya. Kalau amalnya itu tidak diterima. Kemudian dalam diri seorang yang munafik, kata Imam Hasan Al-Basri, itu juga ada dua. Yang pertama, ya, tentunya amal buruknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia merasa aman, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri
membacakan ayat surah Al-Mu'minun ayat 57. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merasa takut akan azab dari Tuhan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah ini, mari sama kita mengintrospeksi diri kita. Mari sama kita perbaiki cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat amal itu diterima. Yang pertama, tentu kita beribadah itu harus ada ilmunya. Bagaimana sholat yang benar? Kalau sholat kita mau diterima oleh Allah, tentu kita harus tahu, ya, belajar bagaimana cara sholat yang benar. Sebelum sholat ada toharoh. Bagaimana toharoh yang benar? Itu juga harus kita belajar. Jangan kita beramal itu cuman ikut-ikut saja. Udah puluhan tahun kita sholat, tapi sholat kita mungkin, ya, kurang benar. Karena ada yang salah dalam sholat kita. Karena kita, mohon maaf, tidak mau belajar dengan benar. Jadi bagaimana cara ibadah itu diterima? Yang pertama tentu ada ilmu di sana. Belajar kita. Bagaimana cara sholat yang benar, cara berpuasa, cara bersedekah, cara ibadah haji, dan lain sebagainya. Semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam, ibadah maqdhah, itu semuanya ada tuntunan, ya, dari baginda Nabi SAW. Semua harus kita pelajari bagaimana cara beribadah yang benar. Itu yang pertama. Kemudian setelah tahu kita ilmunya, kemudian apa lagi? Tentunya hati kita. Betul-betul enggak kita melaksanakan ibadah itu karena Allah atau karena yang lain? Kita sholat berjamaah mungkin karena ingin disebut orang alim. Kita berinfak, bersedekah, ya, menyantuni fakir miskin, anak yatim, mungkin kita ingin disebut orang yang dermawan. Mari sama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersihkan hati kita. Mari kita beribadah, kita luruskan niat kita, ibadah yang kita lakukan benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada siang Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini ada ilmu yang bisa kita pahami, dan yang paling penting, ilmu yang sudah kita pahami itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Selagi kita masih hidup di dunia ini, disinilah tempat kita untuk mengumpulkan bekal terbaik kita yang mau kita bawa di kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua, ya, dalam beribadah, ya, selalu bersemangat untuk belajar bagaimana cara beribadah yang benar supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah sudah pasti kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin.
ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.